merekam kondisi Desa Pojo, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang terendam banjir Jumat siang. Hampir semua wilayah di desa ini tergenang air setinggi 30 hingga 70 cm. Selain di Desa Pojok, banjir juga terjadi di Desa Kelampisan dan di Desa Kasreman, Kecamatan Geneng yang lokasinya berdekatan. Data sementara ada puluhan rumah yang saat ini terendam air di 2 kecamatan. Untuk menghindari kerusakan perabotan rumah tangga akibat banjir, warga terpaksa meletakkannya di lokasi yang lebih tinggi. Namun, cepatnya air naik membuat sebagian barang gagal diselamatkan. Begitu saya masuk, sekitar paling 7 menit, 10 menit, sudah di jalan airnya. Terus saya mau nyari kuli-kuli suruh ngangkat kan, nggak sempat manggil sudah air sudah masuk ke rumah. Ini dampak banjir terjadi akibat hujan intensitas besar terjadi di hulu, yaitu di daerah Magetan. Ini dampaknya kita terdampak di Ngawi. Selain rumah, jalan desa pun terendam air. Pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir banyak yang jatuh karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Setelah sempat meletus pada 29 Desember tahun lalu, Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Kamis lalu. Ketinggian kolom abu tercatat mencapai 1.000 meter di atas puncak gunung. Kolom abu setinggi 1.000 meter meluncur dari Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur saat erupsi pada Kamis lalu. Sebelumnya, pada 29 Desember tahun lalu, Gunung Ile Lewotolok juga mengalami erupsi. Meningkatnya aktivitas kegempaan dan vulkanik Gunung Ile Lewotolok membuat pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pun masih menetapkan status siaga untuk Gunung Ile Lewotolok. Pihak PVMBG meminta warga tidak melakukan aktivitas di radius 3 km dari kawah gunung. Warga juga diminta mewaspadai banjir lahar dingin karena kondisi mendung yang terjadi di sekitaran kawah. Selama 28 jam ini hembusan itu sangat kecil, merekam di alat kami. Artinya itu energinya cukup besar dan bisa menimbulkan bisa terjadi erupsi yang besar. Akibat ketiadaan sinyal jaringan telepon seluler di beberapa desa di lereng gunung, aparat desa kini dibekali dengan alat komunikasi handy-talkie agar bisa terus berkoordinasi dengan petugas pos pengamatan Gunung Ile Lewotolok dan pihak BPBD Lembata. Adrian Pantur melaporkan dari Lembata, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencegah penularan COVID-19 kian meluas, kerumunan penerima bantuan sosial di Pantura, Pamanukan, Subang, Jawa Barat terpaksa dibubarkan petugas pada Jumat siang. Tindakan tegas dilakukan setelah upaya petugas untuk melakukan penertiban tidak membuahkan hasil. Ratusan warga yang telah mengantri lama ini langsung menyerbu saat nomor antrian mulai dibuka di depan gerbang Bank BNI Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Warga merupakan para penerima bantuan sosial dalam bentuk uang tunai yang diberikan pemerintah. Warga langsung berdesakan dengan tidak menjaga jarak demi dapat mencairkan uang tunai sebesar Rp1.200.000. Untuk menghindari munculnya klaster baru COVID-19, petugas akhirnya membubarkan warga. Terlebih, warga tidak mentaati protokol kesehatan. Petugas hanya melayani warga dengan kapasitas ruangan yang diizinkan, yakni maksimal 300 orang dalam satu hari. Sementara warga lainnya diminta untuk pulang dan datang untuk pencairan di kemudian hari. Kita nanti menyiapkan pengamanan di lokasi Bank BNI. CB-nya bagaimana nanti kita yang atur. Atau kita atur secara bertahap, kan seperti itu. Atau kita atur secara per wilayah. Begitu.
kita bubarkan. Yang sudah menerima, yang terjadwal hari ini untuk kita bukakan blokir, itu udah kita tetap berjalan. Yang tadi kita bubarkan itu adalah yang tidak lagi kebagian untuk nomor antrian. Jadi nomor antrian yang udah kita bagikan, kemudian karena kerumunannya semakin banyak, ya nomor antrian ini kita hentikan untuk sementara dibubarkan tadi. Di kantor BNI Pamanukan Subang rencananya akan disalurkan sebanyak 1.800 bantuan. Karena kejadian ini, petugas akan melakukan penataan ulang agar penyaluran lebih baik lagi. Para penerima bantuan dituntut untuk tertib mengikuti anjuran pemerintah dalam mentaati protokol kesehatan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Jumlah kasus baru COVID-19 di tanah air pada hari Jumat kemarin sebanyak 5.363 kasus. Dengan total kasus aktif sebanyak 107.297 kasus. Jumlah kasus harian terbanyak yaitu Jawa Barat dengan 998 kasus. Penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah masih terjadi. Pengujian antigen berbasis real-time PCR terus dilakukan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari website atau laman resmi pemerintah di www.covid19.go.id, jumlah kasus baru COVID-19 di sejumlah daerah masih bertambah. Pada hari Jumat kemarin, total pasien positif COVID-19 mencapai 1.594.722 kasus, dengan penambahan kasus baru 5.363 kasus. Dari total kasus COVID-19, jumlah kasus aktif saat ini sebanyak 107.297 kasus. Jumlah pasien yang sembuh bertambah 5.975 orang, sehingga total menjadi 1.444.229 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia bertambah 123 orang, sehingga total menjadi 43.196 orang. Pada tanggal 16 April 2021, Jawa Barat mencatatkan penambahan kasus positif corona tertinggi dengan jumlah kasus baru 998 kasus. Berikutnya DKI Jakarta dengan 979 kasus dan Jawa Tengah dengan jumlah kasus baru 669 kasus. Sementara itu, masyarakat terus diingatkan untuk menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker untuk melindungi diri sendiri dan sesama, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak fisik atau physical distancing. Tim Liputan 6 SCTP melaporkan. Sakit hati ditegur sang kakak, seorang adik di Dusun Oro Temor, Desa Tlontoh Raja, Kecamatan Pasean, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tega menganiaya sang kakak hingga tewas. Akibatnya korban tewas ketika bersimbah darah di teras rumahnya. Warga Dusun Oro Temor, Desa Lontoh Raja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur digegerkan kasus pembunuhan terhadap Mas Hudi yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri, Jailani, 18 tahun. Kasus pembunuhan yang terjadi pada Kamis petang terjadi saat korban sedang duduk santai bersama kedua orang tuanya di teras depan rumahnya usai berbuka puasa. Tiba-tiba pelaku mendatangi korban dan langsung mengayunkan celuritnya ke tubuh korban yang sedang duduk. Akibatnya korban langsung tewas seketika. Orang tua pelaku dan korban yang melihat kejadian ini sontak berteriak meminta tolong warga. Namun warga tidak berani mendekat karena pelaku masih memegang celurit. Pelaku akhirnya dibekuk anggota Reskrim Polsek Pasean Pamekasan 1 jam setelah peristiwa pembunuhan saat bersembunyi di rumah bibinya. Menurut polisi, kasus pembunuhan dipicu pertengkaran karena sang adik tidak terima saat ditegur dan ditepuk kepalanya oleh korban. Korban itu kakaknya itu sempat mendorong si tersangka ini tepat di matanya dengan menggunakan tangannya, sehingga terlapor ataupun tersangka ini merasa sakit hati dan langsung mengambil sebuah celurit miliknya di dalam kamarnya. Kemudian setelah mengambil langsung spontan menusukkan ke dada bagian kiri dari korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. Seorang perawat rumah sakit swasta di Kota Palembang telah menjadi korban penganiayaan oleh keluarga pasien. Akibatnya korban menderita luka memar di sekujur tubuhnya. Diduga aksi ini dipicu kekesalan pelaku karena korban tidak mau melepaskan jarum infus di tangan anaknya tanpa seizin dokter.
Dalam rekaman video amatir terlihat perawat perempuan ini terjatuh ke lantai setelah dipukul oleh orang tua pasien. Tidak hanya itu, pelaku pun dengan emosi menarik rambut korban dan mendorongnya ke dinding. Korban akhirnya berhasil keluar dari ruang rawat pasien setelah dibantu sejumlah rekannya sesama perawat. Penganiayaan terhadap Christina Ramauli, perawat sebuah rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan, bermula saat orang tua pasien minta dilepaskan jarum infus yang masih melekat di tangan anaknya. Namun karena belum mendapatkan persetujuan dari dokter, korban pun meminta keluarga pasien untuk menunggu. Rupanya jawaban korban ini membuat orang tua sang pasien tidak terima dan langsung menganiaya. Karena itu bukan wewenang dia, kan harus ada persetujuan dokter, karena pasang infus segala itu kan jelas persetujuan dari dokter. Nah, untuk melepaskan ini mungkin karena dia sebagai perawat, ya mungkin nggak bisa langsung melepas itu aja, harus dokter dan lain sebagainya kan. Oh, pasiennya itu yang minta dilepas gitu. Iya. Oh, tapi yang susterin tadi nolak karena belum ada persetujuan itu. Akibat penganiayaan yang dialaminya, korban menderita sejumlah luka memar di tubuhnya. Sementara kasus ini sendiri telah dilaporkan korban ke Mapolrestabes Palembang untuk diproses hukum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pengurus kompleks makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi unik bergotong royong memasak bubur suruh untuk dibagikan kepada warga sekitar dan peziarah. Sesaat lagi, saudara. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. Yang pertama kali diperiksa di akhirat itu sholat. Ingat mati, bro. Wangi bikin semua terpikat. Permen wangi ya relaksa. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Smooth, redefined. Mulut wangi bikin semua terpikat. Permen wangi ya relaksa. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. 2 jam berpisah denganmu, aku sudah dirajam rindu. Wangi bikin semua terpikat. Permen wangi ya relaksa. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. Gini rasanya kalau pencernaan gak lancar pas puasa. Biasakan minum Fit. Temukan mineral esensial untuk rasa yang ringan dan menyegarkan. Minum cukup air, pencernaan lancar, puasa lancar. Wangi bikin semua terpikat. Permen wangi ya relaksa. Anda
Anda kembali menyaksikan Liputan Malam. Saudara, sekelompok remaja yang hendak tawuran di Padang, Sumatera Barat pada Jumat pagi dibubarkan warga dan dilaporkan polisi. Mereka bergerombol di atas jembatan sambil berbuat onar, memancing kelompok lawan. Beginilah aksi para remaja dan anak-anak di daerah ujung tanah Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat pagi. Mereka bergerombol di atas jembatan menunggu lawan yang hendak menyerang mereka. Aksi seperti ini marak terjadi sejak awal Ramadan lalu. Remaja ini selalu membuat onar, melempari rombongan remaja lain yang melintas kawasan ini dengan batu. Jika lawannya terpancing, maka aksi lempar batu dan tawuran pun tak terelakkan. Warga setempat yang geram dengan ulah para remaja ini pun membubarkannya. Dia tawurannya di tengah jembatan, dia lari ke tempat kita sebagai warga nggak enak nengoknya dan takut nanti yang lain jadi korban ya. Jadi korban itu memang bisa cukup membuat warga khawatir, mungkin masyarakat nggak sini terima. Ya itu akan membuat keluarga masyarakat khawatir karena pagi-pagi orang kan mau ke pasar belanja, jadi ada yang dilemparin gitu. Polisi yang mendapat laporan warga pun langsung menangkap para pelaku. Usai mendapat pengarahan, mereka kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk didata. Untuk kegiatan dari dini hari sampai pagi hari ini, kita jajaran Polresta Padang melakukan penertiban, antisipasi adanya balap liar dan juga tawuran. Kini para remaja yang ditangkap masih ditahan. Polisi baru akan melepaskannya jika dijemput orang tua masing-masing, serta berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Aldian melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, pengurus kompleks makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur punya tradisi unik, bergotong royong, memasak bubur suruh untuk dibagikan kepada warga sekitar dan juga peziarah. Tradisi sedekah takjil gratis ini adalah warisan peninggalan Sunan Bonang saat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Meski dalam situasi pandemi COVID-19, pengurus kompleks makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur tetap bersemangat melestarikan tradisi bersedekah takjil bubur suruh Sunan Bonang. Tradisi ini diawali oleh Sunan Bonang, salah seorang dari 9 wali atau wali songo yang menyediakan takjil bagi musafir. Dan kini, tradisi sedekah takjil bubur suruh dilanjutkan oleh pengurus makam Sunan Bonang. Lalu, apa sih bubur suruh ini? Bahan utama bubur suruh antara lain beras, santan kelapa, daging, dan tulang kambing, serta racikan bumbu khas. Kaldu yang dihasilkan dari tulang kambing memberi rasa khas pada bubur. Selain daging kambing, terus sama santan, sama bumbu, sama garam, dimasukkan semuanya di tempat bubur tadi. Kalau sudah matang nanti dibagikan untuk tetangga sebelah di lokasi makam Sunan Bonang maupun dari luar makam Sunan Bonang. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional. Mulai memarut kelapa untuk menghasilkan santan hingga memanfaatkan kayu untuk sumber api. Saat memasak, bubur diaduk secara terus-menerus dan membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 3 jam hingga siap disajikan. Menurut warga, bubur warisan Sunan Bonang ini enak rasanya. Tahun kemarin nggak ada, karena COVID, corona. Sekarang ada ini ya? Ya, alhamdulillah ada ya. Rasanya gimana sih Pak? Oh, nikmat, gurih, nikmat. Bisa tambah perut, kenyang ini. Ketika Ramadan tiba, makanan sederhana ini ditunggu-tunggu warga sekitar. Saat bubur dibagikan, anak-anak hingga orang dewasa rela antri demi sepiring bubur untuk takjil buka puasa. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Saudara, warga Melaboh, Aceh Barat, Aceh berebut takjil khas Aceh yang dibagikan pengurus masjid di pusat kota Melaboh. Takjil khas Aceh ini berupa bubur kanji yang diyakini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Puluhan warga yang melintas di Jalan Nasional pusat kota Melaboh, Aceh tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bubur kanji rumbi. Bubur yang kaya dengan bahan rempah ini dibagikan gratis.
Warga berebut memperoleh bubur kanji rumbi lantaran bubur ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Khasiatnya apa sih Mas selama bulan puasanya kalau kita makan kanji? Untuk stamina tubuh kita, apalagi puasa ini COVID juga kita untuk mencegah dari imun tubuh tadi biar kuat. Ya, itu antri. Kan ya suka, anak juga suka. Oh gitu Bu. Semoga yang berbagi ini udah rezekinya dan bisa bagi lagi. Biasanya bubur kanji rumbi hanya bisa dinikmati jemaah Masjid Gampong Uju Galak, Melaboh. Namun kali ini pengurus masjid berinisiatif untuk membagikan pada masyarakat pengguna jalan agar bisa menikmati bersama. Kanji rumbi sejenis bubur ayam, namun diperkaya dengan rempah. Untuk menambah selera, bubur kanji rumbi juga ditambah sayuran dan potongan daging ayam. Mokhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Barat, Aceh. Selanjutnya, Saudara, Kebun Binatang Kuba mempertontonkan 4 macan bengal yang baru dan 1 diantaranya adalah macan putih yang langka. Kami segera kembali. Wangi bikin semua terpikat. Permen wangi ya relaksa. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Smooth, redefined. Wangi bikin semua terpikat. Permen wangi ya relaksa. Saya Taufikur Rahman dalam program Mengetuk Pintu Hati. Marhaban ya Ramadan. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. Untuk melakukannya dengan ikhlas. Wangi bikin semua terpikat. Permen wangi ya relaksa. Saya Muzammil Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. Meskipun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, membuat kita rindu indahnya berbagi. Tetaplah semangat di bulan yang suci. Dengan kopi kapal api di rumah, jelas lebih enak. Mulut wangi bikin semua terpikat. Permen wangi ya relaksa. Terima kasih Saudara, Anda masih terus menyaksikan Liputan Malam. Saudara, Kebun Binatang Kuba mempertontonkan 4 macan bengal yang baru dan 1 diantaranya adalah macan putih yang langka. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Jendela Dunia berikut ini.
Polisi Israel menggunakan granat strum untuk membubarkan kerumunan umat muslim di Yerusalem pada hari Kamis malam, beberapa jam setelah ibadah malam yang menarik banyak orang di kota tua selama bulan suci Ramadan. Polisi berkuda juga diturunkan untuk tugas yang sama. Tak jelas apa yang memicu bentrok. Polisi Israel terlihat menahan sedikitnya 3 orang. Israel sendiri memperbolehkan 10.000 warga tepi barat yang sudah divaksinasi untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa pada Jumat pertama Ramadan. Bentrok antara sejumlah pendemo dan polisi pecah pada hari Jumat di sebelah utara kota Thessaloniki setelah lebih dari 7.000 orang berkumpul untuk memprotes hukum baru yang memperbolehkan polisi masuk kampus. Sekitar 100 orang pendemo melemparkan bom molotov dan benda-benda keras lainnya ke arah polisi anti huru-hara yang dibalas dengan gas air mata dan granat strum. Satu pendemo ditahan dengan tuduhan melemparkan bom molotov. Pendemo ini akhirnya terpaksa dibawa ke rumah sakit karena terluka saat penahanannya ketika sebuah bom molotov mendarat di antara polisi dan pendemo. 2 orang terluka dalam sebuah serangan roket ke basis militer Turki di sebelah utara Irak. Salah satu roket nyasar dan mendarat di desa Gudat dekat basis militer Bashika, melukai 2 orang gadis muda. Saluran TV lokal menunjukkan video kerusakan yang terjadi di pemukiman akibat serangan roket itu. Ini adalah serangan terbaru yang menarget khususnya instalasi militer Amerika di Irak dalam beberapa pekan terakhir. Kematian akibat corona di Perancis akan mencapai angka 100.000 di hari Kamis setelah setahun rumah sakit mengalami ketegangan akibat pasien COVID membludak, lockdown yang berkepanjangan, dan warga di seluruh dunia yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya akibat corona. Perancis menjadi negara ke-8 dunia yang tembus angka kematian 100.000 dan ketiga di Eropa. Jumlah angka kematian akibat pandemi pada Rabu kemarin tercatat 99.777 orang dan beberapa hari ini sekitar 300-an orang meninggal akibat COVID-19 di Perancis. Jumlah penderita COVID di ruang gawat darurat Perancis lompat hingga ke 5.900 kasus pada minggu ini. Di tengah masih banyaknya pembatasan, Perancis bersiap untuk memulai membuka sekolah pada 26 April mendatang dan melonggarkan pembatasan di berbagai bidang pada pertengahan Mei. Kebun Binatang Kuba pada hari Kamis mempertontonkan 4 macan bengal yang baru dan 1 diantaranya adalah macan putih yang langka. Macan-macan dilahirkan pada 12 Maret 2021. Butuh 3 jam untuk para macan cilik ini untuk muncul ke dunia di tengah auman ibunya Fiona dan di bawah pengawasan para spesialis. Fiona sang ibu dan Garfield, ayah dari 4 macan muda ini, adalah bagian dari perjanjian pertukaran binatang dengan kebun binatang La Aurora di kota Guatemala. Selama proses kelahiran, pengurus kebun binatang menyadari ada 1 macan muda langka yang lahir berkulit putih dan bermata biru. Hanya ada 200 macan putih ini di seluruh dunia. Ya saudara, liputan malam kami cukupkan sampai di sini dan tidak bosan kami ingatkan kepada Anda untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jumlah yang terinfeksi COVID-19 masih tinggi dari hari ke hari. Gunakan masker Anda saat beraktivitas keluar rumah untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai COVID-19. Saya Joy Astro pamit, salam SCTV.